Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik semua ya. Coba sebelum belajar, bajunya dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi? Nah sekarang coba kursinya, mejanya dirapikan, yang enak posisi duduknya untuk belajar. Oke bagus, sudah siap untuk belajar ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM-nya. Silakan Nito. Amin. Sekarang kita menyanyi dulu yuk, supaya lebih semangat belajarnya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang ingat materi pembelajaran sebelumnya? Boleh Anis? Betul sekali Anis. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai tokoh utama dan tokoh pendukung dalam sebuah teks fiksi. Selain itu ada yang ingat kita belajar apa lagi? Boleh Sri? Tepat sekali Sri, kita sudah belajar tentang pengertian gaya. Ada yang mau menjelaskan pengertian gaya itu apa? Boleh Elsa? Betul sekali Elsa. Gaya merupakan suatu kekuatan yang menyebabkan benda yang dikenainya dapat mengalami suatu gerakan, perubahan kedudukan, ataupun perubahan bentuk. Selain itu ada yang punya jawaban lain? Boleh Nurul? Ya, tepat sekali Nurul. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang mengenai suatu benda. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara gaya dengan gerak. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang jenis watak tokoh dalam sebuah teks fiksi. Tujuan dari pembelajaran kali ini supaya kalian dapat memahami tentang watak-watak tokoh dalam sebuah teks fiksi. Jadi, setiap tokoh itu mempunyai karakter atau wataknya masing-masing. Selain itu, dengan mempelajari hubungan antara gaya dan gerak, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga dapat mengerti suatu perubahan apa yang terjadi pada benda akibat adanya gaya dan gerakan. Sekarang Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat tentang pengertian teks cerita fiksi? Boleh Elsa? Betul sekali Elsa. Jadi cerita fiksi merupakan sebuah teks yang ceritanya berdasarkan oleh pemikiran dari sang penulis cerita. Teks cerita fiksi ini juga bukan sebuah peristiwa nyata. Jadi memang berdasarkan karangan oleh penulis cerita. Seperti itu. Sekarang Ibu memiliki video yang menjelaskan tentang jenis watak tokoh. Simak baik-baik ya. Jenis tokoh dalam cerita. Bahasa Indonesia kelas 4 SD. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita. Jenis tokoh dalam cerita. Yang pertama, tokoh protagonis. Yang kedua, tokoh antagonis. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Apakah yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita.
Tokoh protagonis memiliki watak yang baik, sabar, jujur, bijaksana, dan rajin. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita dan menjadi lawan tokoh protagonis. Watak tokoh ini kurang baik dan menciptakan konflik dalam cerita. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan tokoh tritagonis? Tokoh tritagonis adalah tokoh penengah yang berperan sebagai pendamai jika ada konflik antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dari video tadi ada yang mau menjelaskan tentang apa itu tokoh protagonis? Boleh Anis? Tepat sekali Anis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki watak baik. Biasanya dia juga sebagai tokoh utama dalam sebuah cerita. Ada yang mau menjelaskan tentang tokoh antagonis? Boleh Sri? Betul sekali Sri, tokoh antagonis biasanya tokoh yang menjadi penentang dalam sebuah teks cerita fiksi. Biasanya tokoh ini juga berkonflik dengan tokoh protagonis. Kemudian ada yang mau menjelaskan tentang tokoh tritagonis itu apa? Boleh Nito? Betul sekali Nito, tokoh tritagonis merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh antagonis dengan tokoh protagonis. Hebat kalian semuanya sudah menyimak video pembelajarannya dengan baik ya. Sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Dibentuknya berdasarkan urutan tempat duduk saja ya. Nah, ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Iya, sudah diterima semua ya LKPD-nya. Nah, kalian diskusikan di dalam kelompok mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut ya. Ibu beri waktu 20 menit. Jawabannya didiskusikan ya dalam kelompok. Kalaupun nanti ada yang kurang tepat menjawabnya, tidak masalah karena akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana kelompok 1? Ya, nama tokohnya saja yang dituliskan ya. Kelompok 2 dan 3 ada kesulitan? Tidak ada? Oke, bagus sekali. Diskusikan bersama-sama ya. Jangan ada yang tidak ikut berdiskusi. Semua harus ikut berdiskusi. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai semua ya? Sekarang perwakilan kelompoknya boleh menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, bagus sekali kelompok 1. Ya, selanjutnya boleh kelompok 2. Oke, hebat kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3 silakan. Bagus semuanya sudah paham ya mengenai jenis watak tokoh dalam teks cerita fiksi. Jawaban-jawaban kalian juga sudah tepat dan tadi Bu lihat juga kalian sudah berdiskusi dalam kelompoknya dengan baik. Semuanya menyampaikan setiap pendapatnya. Kalian hebat semuanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan gaya dengan gerak.
Tadi di awal sudah dibahas sekilas ya, gaya itu merupakan suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan bentuk, gerak, ataupun kedudukan. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda akibat adanya gaya. Sampai di sini kalian dapat memahami? Oke, bagus semuanya menyimak dengan baik ya. Nah, selanjutnya Ibu memiliki video pembelajaran tentang gaya dan gerak. Simak baik-baik ya. Selamat belajar. Pengaruh gaya terhadap suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dilakukan terhadap suatu benda. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap suatu benda. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Misalnya saat seorang anak menendang bola. Mula-mula, bola diam. Setelah ditendang menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Misalnya saat seorang sopir mengerem mobilnya yang sedang melaju. Mula-mula mobilnya bergerak. Setelah direm, mobil melambat dan akhirnya berhenti atau diam. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Misalnya seorang pengendara mobil sedang mengendarai mobilnya pelan dan menginjak gas lebih dalam sehingga laju mobil menjadi lebih cepat. Begitu juga saat akan berhenti, rem diinjak dan mobil melambat. Gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Misalnya saat bermain tenis meja. Bola yang menuju ke arah lawan akan dikembalikan menuju ke arah kita. Kalian sudah menyimak ya video pembelajaran tadi. Ilustrasi mengenai hubungan antara gaya dengan geraknya sudah cukup jelas kan? Nah, sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja baru untuk kalian kerjakan bersama dengan kelompok. Ibu juga sudah menyiapkan 3 bola bekel untuk kalian melakukan satu aktivitas percobaan. Ini KPD-nya ya. Sudah diterima ya semuanya? Sekarang coba kalian baca terlebih dahulu LKPD tersebut. Sudah? Kemudian kalian lihat instruksi atau langkah-langkah kegiatannya seperti apa. Ya, di langkah pertama, kalian taruh terlebih dahulu bola bekelnya dalam keadaan diam ya. Pastikan bolanya diam. Setelah itu, salah satu di antara kalian coba beri gaya berupa dorongan kecil atau dorongan yang pelan saja. Kemudian teman-teman lainnya mengamati. Paham ya? Nah, kemudian langkah selanjutnya coba ikuti yang ada dalam lembar kerja kalian. Selamat mengerjakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Iya, bagaimana kelompok 2? Ya, kalian amati ya. Kemudian coba kalian baca pertanyaannya, kemudian diskusikan dengan teman sekelompok kalian bagaimana jawabannya, atau dari kegiatan tadi apa yang bisa disimpulkan, seperti itu. Ya, kelompok 3 bagaimana? Iya, betul, kelompok 3. Cara menjawabnya seperti itu ya, di dalam kolomnya dijelaskan secara singkat namun jelas ya penjelasannya. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak ada? Oke, bagus. Sudah selesai semuanya? Ya, hebat kalian semuanya. Sekarang perwakilan kelompok kalian coba menjelaskan bagaimana kesimpulan dari percobaan tadi. Dimulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Hebat kelompok 3. Sudah paham ya tentang kegiatannya seperti apa?
Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan. Iya, bagus juga kelompok 2 ya. Kemudian yang terakhir kelompok 1, silakan. Hebat juga kelompok 1. Nah, kalian sudah paham ya konsep hubungan gaya dengan gerak. Dapat disimpulkan dari percobaan tadi mengenai hubungan gaya dengan gerak yang terjadi pada bola bekel, yaitu saat bola bekel diberi gaya berupa dorongan, maka bola tersebut akan menggelinding. Nah, saat teman kalian menahan, bola tersebut akan diam. Jadi seperti itu hubungan gaya dengan gerak dalam kehidupan sehari-hari juga. Saat kalian misalnya mengayuh sepeda, kalian memberi gaya terhadap pedal sepeda, kemudian mengakibatkan roda sepeda kalian bergerak, sehingga kalian dapat menjalankan sepeda tersebut. Seperti itu salah satu contohnya. Hebat, kalian sudah paham semuanya ya. Sekarang kalian kembali ya ke tempat duduknya masing-masing, kemudian rapikan kembali tempat duduknya. Mejanya juga dirapikan. Sudah enak duduknya? Dari materi yang sudah dipelajari hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan? Boleh, Sri? Iya, bagus sekali, Sri. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan? Boleh, Anis? Bagus sekali, Anis. Kesimpulannya tepat. Ada yang masih belum kalian pahami mengenai materi hari ini? Boleh bertanya? Ya, Nito, silakan. Iya, betul sekali, Nito, kata Nito. Tukang bakso yang mendorong gerobak baksonya itu juga merupakan hubungan antara gaya dengan gerak, karena tukang bakso mendorong gerobaknya yang menyebabkan roda baksonya bergerak sehingga gerobaknya juga dapat bergerak, kemudian tukang baksonya dapat berkeliling katanya. Ya, bagus sekali nih toh. Nah, sekarang ibu memiliki soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini soalnya boleh dibagikan ya. Ya, sudah terima semuanya ya. Kalian kerjakan ya. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kita bahas bersama-sama ya. Di nomor 1 terlebih dahulu. Boleh, Sri? Silakan. Iya, betul sekali jawaban Sri. Karena sudah selesai membahas, bagaimana hasil jawabannya anak-anak? Tidak ada yang di bawah KKM kan nilainya? Ya, bagus karena tidak ada yang di bawah KKM. Sekarang ibu mau memberi kalian soal pengayaan. Boleh dikerjakan ya. Oke, berikut soalnya ya. Silakan mengerjakan. Jika sudah, boleh dikumpulkan kembali ya. Terima kasih Nito. Untuk tugas di rumah, ibu memiliki satu cerita yang harus kalian kerjakan secara individu. Kalian menganalisis tokoh serta jenis watak tokoh yang ada dalam teks cerita fiksi tersebut. Kemudian tugas tersebut akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Berikut teks cerita fiksinya ibu bagikan. Sudah mendapatkan semuanya ya. Pada pembelajaran hari ini, ada yang mau memberikan bagaimana kesan selama pembelajaran. Ya, silahkan Anis. Wah, hebat Anis, kata Anis. Pembelajaran hari ini seru. Ada kegiatan percobaan juga. Nah, bagaimana yang lain? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Boleh, Nurul?
Oke, terima kasih Nurul. Nah, kata Nurul, pembelajaran hari ini juga seru karena ada diskusi juga bersama teman sekelompok, jadi mengerjakan tugasnya secara bersama-sama ya. Hebat kalian semuanya. Ibu juga melihat kalian tadi sudah bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan setiap tugasnya maupun percobaan yang tadi kita lakukan bersama juga. Kalian juga sudah berani menyampaikan setiap pendapatnya dalam berdiskusi di kelompoknya. Kalian hebat semuanya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang tari kreasi dari daerah yang ada di Indonesia. Jadi kita akan mempelajari tentang keragaman tari-tarian yang ada di Indonesia ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya sebelum pulang, dipimpin oleh KM-nya kembali. Silakan Nito. Amin. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian hebat semuanya, sudah antusias mengikuti setiap kegiatannya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.